עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכיה מאושר תרחיה תרחנום בכל נתיבותיה שלום השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. עץ חיים היא. Shalom sahabat Eds Chaim, kembali hadir di sini menemani Anda program talk show Eds Chaim bersama saya Abigail, Elisheva dan Yohanes Elias dari Eds Chaim Mefasirim Center. RF Tov. Bagi yang baru bergabung bersama kami, arti dari Eds Chaim adalah pohon kehidupan, dan di dalam perspektif Alkitab Ibrani, pohon kehidupan ini mengacu kepada kelima kitab pertama yang ditulis oleh Musa, yaitu Taurat. Talk show ini membahas segala macam topik dalam Alkitab dilihat dari perspektif Ibrani. Talk show ini hadir di setiap bulan dan dapat didengarkan di channel YouTube Elisheva Wirya Atmaja, atau bisa juga dilihat di Facebook page Eds Chaim Mefasirim Center, atau juga di website kami www.edschaim.org. Eds Chaim juga mengadakan studi wisata ke Israel dengan nama Bnei Eretz Israel Study Tour, dan versi ini bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi sambil berwisata kita akan studi atau belajar dengan kurikulum yang memfokuskan diri pada tanah Israel, umat Israel, dan panggilan Israel. Apabila Anda ingin berangkat dengan grup yang Anda kumpulkan sendiri, minimum 10 orang, Anda dapat memilih tanggal keberangkatan sendiri dan menghubungi kami untuk paket studi wisata Israel. Dan bahkan Anda juga dapat mengarang atau membuat itinerary sendiri dengan pilihan-pilihan tempat yang Anda inginkan. Info yang lebih lanjut bisa dilihat di website kami www.besttour.org. Besttour dengan T1. Kemudian hari ini kita akan membicarakan tentang korban dan penebusan dosa ya. Gimana Koko? Ya sahabat Chaim, hari ini kita akan membahas tentang korban dan penebusan dosa. Jadi kalau kita membaca dari kitab Imamat, maka kita tahu bahwa ada 5 jenis korban. Korban sendiri dalam bahasa Ibrani karov, yaitu mendekat. Jadi tujuan Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan korban adalah agar bangsa Israel menjadi dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam kitab Imamat ya, itu ada 5 jenis korban. Akan tetapi sebenarnya ada lebih kalau dilihat dari perspektif Judaism atau Ibrani. Yang pertama dikenal dengan korban bakaran atau olah. Lalu yang kedua ada korban sajian disebut dengan minha. Dan yang ketiga ada korban keselamatan atau selamin. Yang keempat ada korban penghapus dosa atau khatat dalam bahasa Ibraninya. Yang kelima ada korban penebus salah atau pendamaian disebut dengan asam. Nah, korban-korban ini kalau kita pelajari dari kitab Imamat itu tidak semuanya dari hewan atau korban binatang. Tetapi ada juga yang korban yang diberikan dari tepung yang terbaik dengan minyak dan kemenyan atau juga roti. Jadi sahabat Eds Chaim, menurut Torah atau firman Tuhan, korban itu tidak selalu binatang gitu ya. Nah, setiap korban dari 5 jenis korban ini itu punya karakteristik tersendiri.
korbannya pun berbeda-beda menurut jenis dari apa yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan melalui para imam. Saya ambil contoh misalnya korban asyam ya, atau seringkali disebut korban penebus salah atau korban pendamaian. Hewan yang dikorbankan dalam korban penebus salah atau asyam ini itu hanyalah domba atau kambing. Sedangkan korban bakaran atau olah dan korban selamin itu jenisnya sama, dari lembu, kambing, domba, bahkan sampai dengan burung, khususnya burung tekukur dan burung merpati. Jadi setiap korban ini harus ada ciri, ada karakteristik sendiri, dan mitzvotnya harus dilakukan dengan tepat oleh imam besar dan tidak bisa sembarangan memilih korbannya. Ini harus sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, selain dari 5 korban ini, bangsa Israel mengenal juga korban yang lain, seperti korban ucapan syukur yang seringkali disebut todah gitu ya. Juga ada korban untuk melakukan janji yang sukarela yang dikenal dengan nedabah gitu ya. Lalu juga ada korban maaser. Jadi ada banyak korban di dalam kehidupan bangsa Israel yang ada di dalam kitab suci. Nah, korban ini yang akan kita bahas di dalam siaran pada hari ini, sehingga kita bisa mengerti apa maksud Tuhan ya, bahwa korban diberikan agar umat Tuhan itu mendekat kepada Tuhan. Lalu korban penghapus dosa atau hatat ya, ini bukan semua dosa yang bisa ditebus melalui korban ini, tapi hanyalah korban akibat dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Lalu korban untuk dosa yang sengaja itu apa? Ya, korban untuk dosa sengaja itu hanyalah pertobatan. Tuhan ingin umatnya bertobat. Jadi korban ini yang jelas ya harus dilakukan menurut aturan yang sudah Tuhan tetapkan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Saya pikir itu dulu penjelasan dari jenis-jenis korban di dalam kitab Imamat atau dalam Torah. Oke, tadi kita sudah dengarkan beberapa jenis korban gitu ya. Namun ada juga satu korban yang dikenal dan bahkan diklaim sebagai suatu foreshadow atau apa ya kalau dalam bahasa Indonesianya? Bayangan atau nubuat, bisa dikatakan nubuat nggak ya? Mengenai penyalipan Yesus, ya kan? Nah, banyak yang membandingkan, seperti kita tahu pada waktu bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir, mereka disuruh mengorbankan domba. Mereka disuruh mengorbankan seekor domba, kemudian darahnya itu dioleskan di palang ini ya, apa namanya? Palang pintu, di kusen pintu gitu kan. Dan barang siapa mengoleskan darah tersebut akan dilewatkan, dalam arti malaikat yang akan mengambil anak pertama untuk dibunuh itu akan melewati rumah itu sehingga anaknya akan selamat, seperti itu kan. Dan itu yang diklaim oleh kekristenan sebagai suatu foreshadow atau bayangan atau bayang-bayang atau nubuat tentang penyalipan atau tentang pengorbanan anak domba yang dikatakan adalah Yesus. Tapi sebenarnya ada suatu hal yang kurang tepat di sini, dalam arti gini, ketika satu-satunya kitab dari keempat Injil di Perjanjian Baru di Alkitab kekristenan itu dari Matius, Markus, Lukas itu dan Yohanes, itu hanya Yohanes saja yang menyebutkan atau yang mengacu kepada Yesus sebagai anak domba Allah, kata-kata yang disebut di situ. Dan sebenarnya kalau begitu di 3 kitab lain, kenapa mereka tidak menganggap Yesus itu adalah anak domba gitu kan? Jadi kalau hanya Yohanes yang mengakuinya, klaim itu valid nggak kira-kira? Valid dalam arti benar nggak gitu ya?
Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, ketika di Keluaran 12 ayat 3-13 itu, ketika orang-orang Israel itu mempersiapkan diri untuk keluar dari Mesir, mereka disuruh untuk menyembelih domba atau kambing yang umurnya 1 tahun pada tanggal 14 dari bulan pertama, yaitu Nisan pada waktu itu ya. Mereka harus mengoleskan darahnya pada kusen pintu atau palang pintu. Dan karena kekristenan itu bukan memaksa, meyakini bahwa darah itu adalah darah anak domba Pesach yang melambangkan darah Yesus di Kalvari. Jadi itulah yang akan kita bahas saat ini, benar atau tidak. Sebenarnya domba Pesach ini bukanlah suatu pengorbanan. Domba yang dikorbankan pada saat Israel itu keluar dari Mesir itu sebenarnya bukan mengacu kepada suatu pengampunan dosa. Dan oleh karena itu gagasan ini pun tidak ada ditemukan di dalam tulisan-tulisan Ibrani, di tulisan-tulisan Yahudi gitu ya. Jadi sebenarnya konsep tentang domba sebagai pengorbanan untuk menebus segala macam dosa dan dengan demikian melambangkan penyelamat atau penebus yang disalibkan, itu sesuatu konsep yang sangat asing dan tidak ada di dalam Torah maupun dalam 3 Injil pertama di dalam kitab kekristenan. Nah, sebenarnya kenapa kalau gitu Tuhan menyuruh bangsa Israel mengorbankan domba itu ya? Karena sebenarnya gini, pada masa di mana Israel tuh mau keluar dari Mesir kuno, domba itu sebenarnya seperti sebuah makhluk yang dituhankan dan disembah sebagai Tuhan atau dewa gitu ya. Sehingga oleh hukum Mesir dilarang untuk menyembelih atau bahkan melukai seekor domba dalam bentuk apapun. Dan hal itu dianggap sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum mati. Sama seperti kalau kita lihat sekarang di India, mereka kan mendewakan sapi ya. Jadi sapi itu tidak boleh dipotong, tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan kalau ada sapi berkeliaran di jalan, itu orang harus berhenti sampai mereka lewat, baru nggak boleh diusir lah, pokoknya benar-benar memacetkan jalan. Saya pernah ada teman yang tinggal di India, dia bilang satu-satunya hal yang dia sangat rindukan ketika dia di India adalah beef burger, soalnya nggak ada di McDonald's, tidak jual beef burger gitu ya. Nah, terus oleh karena itulah, dengan alasan itulah, Musa itu kan ketika meminta kepada Firaun, lepaskanlah orang-orang Israel gitu supaya mereka bisa menyembah Tuhannya. Terus Firaun kan sempat menawarkan, kenapa sih harus pergi dari sini? Tetap saja kalian menyembah Tuhan kalian di tempat ini, nggak usah keluar dari Mesir, seperti itu kan? Tapi Musa berkata gini, nggak mungkin bangsa Israel itu menyembah Tuhan di tempat ini di Mesir, karena penyembahan kepada Tuhan itu melibatkan suatu pengorbanan dari seekor domba gitu. Dan dia di Keluaran 8 ayat 26 kalau versi kitab Ibrani, tapi kalau di versi Kristen itu Keluaran 8 ayat 22 itu dikatakan tidak mungkin bangsa Israel itu tidak mungkin bangsa Israel itu melakukan penyembahan kepada Tuhan di Mesir karena itu adalah sesuatu yang keji bagi orang Mesir. Coba kita baca aja ya di Keluaran 8 ayat 22. Dikatakan Keluaran 8 ayat 20. Gini, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Elohim kami adalah kekejian bagi orang Mesir.
Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Sebenarnya kalimat yang tepat ini mungkin aneh ya kalau dibilang korban yang kami persembahkan adalah kekejian bagi orang Mesir. Sebenarnya bukan kekejian bagi orang Mesir, tapi itu apa yang kami lakukan adalah kekejian bagi orang Mesir. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya yang dikatakan secara harafiahnya itu adalah to'avot Mitzrayim, yaitu kekejian bangsa Mesir, atau bukan kekejian, abomination. Abomination tuh berhala ya, berhalanya orang Mesir. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya berhala, kata yang dipakai untuk berhala itu adalah to'avot Mitzrayim, dan itu bisa diartikan dalam dua hal. Kalau di antara orang Yahudi sendiri langsung dimengerti sebagai suatu berhala, tetapi apabila digunakan untuk berbicara dengan orang non-Yahudi, itu akan dimengerti sebagai dewa gitu. Jadi ketika itu yang dikatakan oleh Musa adalah sebenarnya ketika bangsa Israel itu akan menyembah Tuhan, yang mereka lakukan adalah mempersembahkan sesuatu yang merupakan dewa bagi orang Mesir, seperti itu. Nah, oleh karena itulah Tuhan menyuruh orang Yahudi atau orang Israel itu mengorbankan domba, karena itu sekaligus menguji kesetiaan orang Mesir. Apakah mereka berani untuk tetap orang Israel, apakah mereka berani untuk tetap setia kepada Tuhan dengan mengikuti perintahnya? Padahal kalau mengikuti perintahnya Tuhan itu artinya mereka akan memotong dewanya orang Mesir. Nah, oleh karena itu hanya orang-orang Israel yang seperti Abraham mendemonstrasikan bahwa mereka tidak takut apapun selain kepada Tuhannya orang Israel yang layak untuk selamat. Anak pertamanya tuh layak selamat gitu. Ketika terjadi tulah yang ke-10. Nah, para pengarang Matius, Markus, dan Lukas itu tidak mengasosiasikan Yesus sebagai domba Paskah, dan kita bisa tahu kenapa. Karena kalau misalnya mengasosiasikan Yesus sebagai domba Paskah, itu sama saja bilang bahwa Yesus itu adalah dewanya orang Mesir, ya kan? Sedangkan hanya satu-satunya kitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba, itu adalah Yohanes. Dan oleh karena itu ada perbedaan juga. Matius, Markus, dan Lukas itu mengatakan bahwa Yesus disalibkan pada hari pertama dari Pesak, yaitu jatuh pada waktu itu 15 Nisan. Sedangkan buku kitab Yohanes yang ditulis 15 tahun sesudah Matius dan Lukas itu dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah. Dan Yohanes dengan demikian mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya dieksekusi pada malam Paskah, yaitu tanggal 14 Nisan. Dan sebagai hasilnya seder Pesach itu juga tidak terjadi di dalam kitab Yohanes, seperti itu. Yang menariknya adalah konsep bahwa Yesus adalah domba Pesach itu hanya muncul di Yohanes, yaitu kitab yang paling muda justru ya. Kitab yang sama sekali maksudnya jauh sekali sejak peristiwa penyaliban, ya, sejak Yesus sendiri mati dan disalibkan gitu kan. Jauh sekali sesudah itu. Maksudnya Markus sendiri ditulis tahun 60-an, artinya sekitar 30 tahun sesudah penyaliban. Nah, Yohanes itu jauh lebih lama lagi gitu, dan ternyata Yohanes lah yang punya ide bahwa dia itu anak domba Pesach. Dan yang anehnya adalah ya kalau misalnya Pesak berarti apakah benar gitu dia maksudnya apa, dia mensimbolkan apa nih ceritanya gitu, mensimbolkan dewanya Mesir yang dipotong ketika itu yang menjadi kekejian gitu kan. Nah, satu hal untuk menambah sedikit dari yang diceritakan oleh Pak Yohanan atau Yohanes. Nah, adalah dari 5 jenis pengorbanan ada 2 yang namanya mirip-mirip, yaitu asyam sama khatat. Yang asyam disebut dalam bahasa Indonesia korban penebus salah gitu ya. Sementara kalau misalnya khatat disebutnya korban
penghapus dosa. Gitu. Apa bedanya gitu kan? Dalam bahasa Indonesia emang rada-rada rumit gitu, kayaknya bahasanya apa sih nih beda apa nggak beda tipis nggak jelas gitu kan. Tapi sebenarnya kita lihat di dalam bahasa Ibrani atau mungkin nggak usah jauh-jauh bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Asham itu disebut dengan korban guilt offering, guilt rasa bersalah sebenarnya. Dan sementara khatat tidak adalah benar pendamaian atau penebusan dosa. Bedanya apa? Nah, asham itu begini, asham itu seperti ini. Kalau misalnya saya ini melakukan sesuatu yang rasanya kok bersalah ya, saya merasa bersalah ngerjain ini, tapi nggak jelas ini dosa apa enggak. Gitu. Saya memberikan offering asham. Jadi saya memberikan asham dengan motivasi saya memberikan sesuatu offering yang saya nggak tahu ini dosa apa enggak ya yang saya lakukan. Ketika akhirnya belakangan saya tahu bahwa oh ternyata itu dosa, baru saya datang kembali untuk memberikan pengorbanan khatat, yaitu dosa yang tidak disengaja. Korban penghapusan dosa yang tidak sengaja. Perhatikan bahwa dari semua lima jenis pengorbanan itu tidak ada satupun yang bisa menghapus dosa yang disengaja. Tidak ada yang bisa menghapus dosa yang disengaja. Nah, ada salah satu konsep salah kaprah ya di dalam kekristenan yang mengatakan bahwa tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini sangat salah kaprahnya. Kenapa? Justru ya gini, boro-boro kenapa bisa siapa yang bisa mengatakan bahwa tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan? Jadi seolah-olah untuk dapat pengampunan harus ada penumpahan darah. Padahal penumpahan darah itu nggak bisa mengampuni satu jenis dosa, yaitu dosa yang tidak disengaja. Dosa yang disengaja. Dosa yang disengaja itu mau menumpahkan darah sebanyak apapun 1 ton atau seluruh dunia ini nggak bisa dihapus. Yang bisa menghapus itu adalah contrite spirit, yaitu jiwa yang patah, jiwa yang merasa menyesal, yang remuk redam, itu yang bisa menghapus dosa. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, sama sekali salah gitu. Karena ternyata penumpahan darah tidak bisa menghapus semua jenis dosa, ya. Tidak bisa semuanya dihapus oleh penumpahan darah. Nah, kata-kata ini diambil atau konsep ini muncul di dalam Imamat 17 ayat 10 sampai 11. Kedua ayat ini dipakai dan dikutip untuk mengajarkan bahwa ini loh, tanpa ada darah berarti tidak ada pengampunan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya itu sangat berbeda. Saya coba baca ya Imamat 17 ayat 10 sampai 11. Dikatakan bahwa setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Gara-gara kedua ayat ini, akhirnya diputar balikan sedemikian rupa, sehingga dikatakan bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Gitu. Karena kedua ayat ini berbicara sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat konteksnya, kita harus baca dari ayat 1. Dari ayat Imamat 17, dari ayat 1 sampai 10 dan 11 ini, dia berbicara tentang peraturan mengenai persembahan korban. Saya akan bacakan ya, ke Imamat 17, 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus diperhitungkan kepada orang tersebut sebagai hutang darah. Karena apa? Ia telah menumpahkan darah dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 5, maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Artinya apa? Jangan berpikir bahwa kalau kamu mau mengorbankan binatang dan memberikan persembahan kepada Tuhan, kalian bisa melakukannya di depan rumah.
Enak aja. Lo harus pergi ke bait suci. Nah, itu baru benar, gitu kan? Hanya bisa dilakukan di bait suci. Semua korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan hanya bisa dilakukan di korban suci, di bait suci. Kalau ada orang yang ketahuan mau coba-coba bikin pengorbanan mengorbankan seekor binatang untuk sebagai persembahan pada Tuhan, tapi ternyata dilakukan di halaman rumah misalnya, males lah, capek ke kemah suci jauh, panas, ya kan, gurun dong. Itu justru Tuhan bilang, saya perhitungkan itu sebagai hutang darah. Dia itu membunuh binatang tanpa tanpa alasan. Maksudnya nggak ada, buat apa lo membunuh, percuma gitu. Itu nggak akan diterima. Jadi Tuhan mengatur sedemikian rupa supaya semua orang yang mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia harus bawa itu korban, bawa kepada bait suci, dan di bait suci lah si imamnya yang akan membawa kepada Tuhan. Ini konteksnya. Dan lanjut, setelah itu kalau sudah dibawa ke sana, ada ritual yang harus dilakukan. Nah, ritualnya adalah ayat 6. Imam harus menyiramkan darahnya binatang itu kepada mezbah Tuhan di depan kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan pada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu harus dilenyapkan, gitu ya. Itu yang sangat-sangat keras. Nah, ada satu hal lagi, terus dia lanjutkan di ayat 10 dikatakan bahwa, nah setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Yang dimaksudkan di dalam ayat 10-11 ini kayak begini. Pada saat si binatang-binatang itu dipotong, misalnya seseorang motongnya di depan rumah, nggak apa-apa, silahkan dipotong di depan rumah, tapi ini harus dibawa, binatang-binatangnya harus dibawa ke kemah suci, di kemah suci oleh imam diproses demikian rupa sehingga darah itu dituang, ya kan, diciprat atau dituang di atas mezbah, yang darah yang menjadi di atas mezbah itu, itulah yang mendamaikan, yang menjadi pendamaian gitu ya. Nah, berbeda dengan bagian-bagian tubuh lain dari binatang tersebut. Misalnya ada bagian-bagian lain yang Tuhan izinkan oleh imam, ini tidak dibicarakan di bagian ini, tapi ada di bagian lain. Dikatakan bahwa bagian-bagian tubuhnya si binatang yang baru dipotong itu boleh dimakan oleh imam dan keluarganya. Ada bagian-bagian tertentu gitu loh. Lemaknya itu harus dibakar, itu untuk Tuhan. Darahnya harus ditaruh di mezbah, tapi bagian-bagian badannya itu bisa dimakan oleh imam dan oleh keluarganya. Masalahnya adalah satu, kalau sampai darah itu kelebihan, lebih banyak gitu ya, mau diapain darahnya? Darah hanya punya satu fungsi. Darah hanya punya satu kegunaan. Kegunaannya adalah pendamaian dan untuk disiram di atas mezbah. Tidak bisa dipakai untuk cuci tangan, tidak bisa dipakai untuk masak, tidak bisa dipakai untuk makan siang, nggak bisa. Kegunaannya cuma satu, pendamaian, dan itu harus dituang di mezbah, ya kan? Kalau sampai kelebihan, apa yang kita lakukan dengan darah itu? Kita harus buang, dan buangnya pun bukan di kamar mandi, nggak bisa sembarangan buang di wastafel atau buang di saluran got, nggak bisa. Yang cara buang darah adalah di tanah, karena dari sana manusia itu berasal, ya kan? Dan dari sana dan ke sana pula manusia akan pergi, gitu kan? Jadi inti dari semua Imamat 17 itu adalah menceritakan bahwa ini loh tata cara pemakaian darah, ini loh tata cara membawa persembahan ke kemah suci. Darah itu pun kalau kelebihan misalnya atau apa, jangan dimakan, enak aja loh. Jangan juga diminum, jangan juga dipakai untuk jadiin apa kayak gitu ya. Tapi harus itu hanya bisa kegunaannya cuma satu, yaitu pendamaian. Nah, oleh orang kekristenan dibilang gini, darah itu hanya kegunaan darah hanyalah untuk pendamaian. Jadi mereka balik. Mereka bilang pendamaian hanya bisa dengan darah, nggak bisa, itu salah. Itu sinopsis kesimpulan yang salah. Iya. Jadi sebenarnya di sini yang kalau kita baca dari konteksnya itu sebenarnya yang ingin dikatakan adalah satu-satunya fungsi darah adalah untuk pendamaian, lain dari itu tidak boleh. Tapi yang dimengerti justru darah itu fungsinya untuk pendamaian, gitu kan? Ya, jadi nggak bisa dibolak-balik. Artinya inti dari Imamat 17 adalah mengatakan bahwa fungsi darah cuma satu, yaitu pendamaian. Tapi bukan berarti kita balik kalimatnya,
satu-satunya cara pendamaian adalah satu, penumpahan darah. Bukan, ya kan? Itu nggak nyambung. Fungsi darah. Nah, itu sama sekali tidak nyambung. Nah, ini salah satu kalau berpikir seperti itu menambah atau mengurangi firman Tuhan gitu. Nah, justru kita udah bahas tadi, kita udah dengarkan dari Pak Yohanes bahwa justru penumpahan darah itu nggak bisa, bukan satu-satunya, dia justru nggak bisa hapus semua. Dia hanya dosa-dosa tertentu yang bisa dihapus. Jadi nggak mungkin dia itu satu-satunya cara untuk mengampuni dosa gitu. Bukan satu-satunya ternyata. Karena apa? Karena ada dosa yang dia nggak bisa hapus. Jadi gimana dong dengan dosa yang itu? Kan? Nah, dosa yang itu adalah dosa yang disengaja. Dosa-dosa yang saya tahu Syabat itu harus dikuduskan, tapi hari ini saya melanggar, saya kerja. Itu dosa yang disengaja. Kalau udah tahu dosa, itu boleh kerjain juga gitu. Itu dosa itu nggak bisa. Lo mau tumpahin darah siapapun itu nggak akan bisa ditebus, tidak akan bisa ditebus. Apalagi kalau diulang-ulang. Ya, apalagi kalau diulang-ulang gitu loh. Maksudnya darah sebiru apapun itu nggak bisa menebus dosa yang demikian, dosa yang disengaja. Jadi apa dong yang bisa selain penumpahan darah, ada hal-hal lain yang ternyata bisa menghapus dosa. Salah satunya adalah pertobatan. Kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 13. Kita tahu cerita tentang Daud yang waktu itu berdosa banget ya kan, dia berzina dengan Batseba, habis itu dia membunuh suaminya gitu kan, itu dosa yang sangat besar. Kemudian tiba-tiba Nathan itu datang dan dia kasih perumpamaan, dan waktu dia dikasih perumpamaan itu Daud bilang, oh gila, jahat banget itu raja ya kan, atau apa sih perumpamannya itu. Terus Nathan bilang, ya kamulah orang itu, dan baru setelah itu si Daud itu nyesek, dia bilang, aduh aku telah berdosa. Coba kita lihat 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, immediately ya, segera sesudah itu Nathan itu berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Aneh kan? Dia detik di mana dia bilang aku telah berdosa kepada Tuhan. Nathan bilang, Tuhan udah ampuni. Belum penumpahan darah tuh. Ya kan? Kenapa? Nah, terus lanjut. Di Mazmur 51, Daud itu menulis pengalaman dia. Dia bilang, Mazmur 51 ayat 16 sampai 19, Daud itu mengungkapkan, dia mengucap syukur banget karena dia merasa, aduh memang salah banget nih saya. Dosa saya itu demikian besarnya. Tapi ternyata Tuhan itu ampuni aja dengan begitunya, dengan klik gitu ya. Saya bilang, aduh aku berdosa. Dan Tuhan ternyata ampuni. Di Mazmur 51 ayat 16 sampai 19 dikatakan bahwa ayat 16 sampai 19 dia bilang begini. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Elohim, Elohim keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan, ayat 16 ya ini ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Elohim ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Elohim. Artinya waktu Daud ngomong seperti itu, dia bilang aku sudah berdosa, aduh mampus deh aku sudah berdosa. Tuhan langsung bilang, engkau sudah kuampuni. Gitu. Dan di situ dia bahagia sekali, wah gila ya. Ternyata dia nggak menuntut sembelihan, korban sembelihan. Dia juga nggak menuntut korban bakaran, dia nggak menuntut khatat atau asyam atau ini dan itu. Segala jenis-jenis itu dia nggak tuntut. Tuhan cuma bilang hati yang remuk itulah yang dia mau. Artinya apa? Penumpahan darah bukan satu-satunya yang bisa mengampuni dosa, ya kan? Nah, yang kedua adalah ketaatan kepada Taurat. Di 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan bahwa Tuhan itu lebih menyukai, dia bilang gini, ngapain lo berkorban? Pada saat itu Israel itu segitu degilnya, dia begitu bandelnya, dia merasa dia begitu jahatnya dan dia berpikir gampang lah dosa itu, ya gampang lah, maksudnya cara menghapus dosa, ya gue berdosa aja dulu sekarang gitu kan, yang penting nanti habis itu gue ke bait suci, gue potong hewan selesai gitu kan. Dan itu dan Samuel bilang begini, enak aja loh. Dia bilang gini, 1 Samuel 15 ayat 22. Tapi Samuel menjawab, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran
dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini masalahnya adalah Saul kalau nggak salah ya. Saul kondisinya waktu itu dia melanggar sesuatu. Dia disuruh oleh Samuel untuk menunggu sampai Samuel datang untuk memberikan persembahan korban. Tapi ternyata Samuel merasa Saul itu merasa aduh lama banget Samuel lama banget ya, jam karet nggak nyampe-nyampe. Yang dia lakukan adalah dia datang dan dia mempersembahkan ini sendiri padahal dia itu raja. Dia bukan Lewi gitu. Dia bukan keturunan Lewi, yang hanya bisa memberikan persembahan adalah Lewi. Tapi ternyata dia saking buru-burunya dia aduh lamanya dia akhirnya dia korbankan juga. Dan ternyata Samuel tuh marah. Enak aja kok kamu yang ngorbanin. Lama lah soalnya kan kita perlu. Dan seterusnya dan segala macam excuse-nya. Dan Samuel bilang gini enaknya ya. Emang lebih penting korban sembelihan. Emang lebih penting korban keselamatan. Yang Tuhan mau apa? Ketaatanmu itu loh. Jadi apa? Sebenarnya yang paling penting apa? Pengorbanan atau ketaatan? Penumpahan darah bukan satu-satunya alat untuk pengampunan dosa. Ketaatanmu itu yang penting juga gitu. Nah, ada satu hal lagi ya. Kita melihat bahwa jiwa yang menyesal, selain selain ketaatan, charity juga dapat menghapus dosa. Percaya nggak? Kita coba baca Amsal 10 ayat 2. Amsal 10 ayat 2. Di situ coba. Dia bilang gini, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya bukan kebenaran, tapi sedekah. Memberikan sedekah dalam bahasa Indonesia apa ya? Sedekah. Sama charity ya. Charity itu menyelamatkan orang dari maut. Kalau kita lihat di Daniel 4 ayat 24, kita coba lihat. Di Daniel 4 ayat 4 itu jauh lebih tajam di situ dikatakan bahwa kamu tuh harus menebus dosamu itu, dan caranya adalah dengan charity, dengan memperhatikan orang-orang yang miskin. Daniel 4 ayat 24. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah keputusan yang maha tinggi. Daniel 4 ayat 27 di Alkitab Kristen. Daniel 4 ayat 27. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan kepada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa itu yang dengan melakukan apa? Keadilan, dan daripada kesalahan yang menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Dalam bahasa Ibrani itu bukan kebahagiaan Tuanku. Dia bilang, that redeem your error with charity. Redeem itu, tebuslah kesalahanmu dengan charity, dengan sedekah. Dan redeemlah your sin melalui kindness to the poor, melalui kebaikan kepada orang miskin. Itu dalam bahasa. Makanya kalau mau belajar Alkitab ya, jangan cuma bawa satu terjemahan, harus jangan satu versi. Lihat versi Indonesia, oke, baca lagi versi Ibraninya atau Inggrisnya setidaknya gitu kan. Nah, di situ di Daniel 4 ayat 27 di Alkitab Kristen dikatakan bahwa rajanya nih, gue punya nasihat nih, Daniel bilang kepada raja. Tebuslah kesalahanmu itu dengan charity, dengan sedekah. Dan tebuslah dosamu itu melalui kebaikanmu kepada orang miskin. Artinya apa? Penumpahan darah bukan satu-satunya cara untuk menebus dosa. Mendapat pengampunan. Ada satu tambahan lagi sebelum kita pergi. Gak apa-apa ya. Ada satu tambahan lagi seperti kita pergi. Dalam Mika 6 ayat 6 sampai 8 itu Ibraninya, tapi 8 sampai 10 ya. Kalau nggak salah 8 sampai 9 itu dalam Alkitab Kristen. Mika bilang begini. Kita mulai dari ayat 6 deh. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Elohim yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akankah aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Si Mika ini ada pertanyaan kepada Mika. Dia bilang, bagaimana caranya kita ini menebus dosa kita? Ini kondisinya adalah pada saat bait suci ini nggak ada. Gimana dong caranya? Ribuan domba, bisakah? Curahan minyak, bisakah? Atau anak gue yang gue korbanin untuk dosaku? Dan jawabannya adalah begini, ayat 8.
Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan dari kepadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di depan Elohim. Dia bilang, gimana caranya? Pertanyaannya adalah gimana caranya itu menghapus dosa? Bagaimana caranya aku menyembah Tuhan? Bagaimana caranya supaya aku ini diterima? Gitu. Gampang aja. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Itu pun menunjukkan bahwa penumpahan darah bukan satu-satunya untuk pengampunan dosa. Ya, kali ini sudah selesai topik pembicaraannya. Kami ingatkan kembali, ETSKIM mengadakan studi wisata ke Israel bernama Bnei Eretz Israel Study Tour yang bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi sambil berwisata kita akan menggali Alkitab, Tanakh, atau belajar dengan kurikulum berfokuskan tanah Israel, umat Israel, dan panggilan Israel. Untuk paket yang kami tawarkan, Bnei Eretz Israel Study Tour ini khusus menggunakan kurikulum yang fokusnya lebih ke Alkitab dari perspektif Ibrani. Namun apabila saudara itu ingin mengadakan tour sendiri dengan tempat-tempat sendiri, menentukan sendiri tempat-tempat yang hendak dikunjungi, Anda bisa juga menghubungi kami, berangkat dengan grup yang Anda kumpulkan sendiri dengan minimum 10 orang. Pilih sendiri tanggal keberangkatannya. Hubungi saja kami di www.besttour.org, best tour, atau dalam bahasa Indonesia tour terbaik, tapi besttour dengan t1.org. Nah, bagi sahabat ETSKIM yang memiliki usulan topik mungkin untuk dibahas pada talk show seperti ini, silakan diusulkan ke Facebook page kami di ETSKIM Mefasirim Center. Ya, demikian kami hendak undur dan mohon pamit. Kami dari ETSKIM Mefasirim Center, saya Abigail bersama Pak Yohanes dan Elishiva mengucapkan Laila Tov.